Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saat ini kita di hari kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mari kita bersama-sama ibadah streaming ini, kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kasih Tuhan yang begitu besar. Kami diselamatkan di dalam Yesus Kristus yang penjamin pasti kami memiliki hidup kekal di surga. Karena Yesus menyediakan tempat yang suci, surga yang indah bagi kami yang beriman kepada Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang percaya, supaya dengan kuasa-Nya kita menjadi umat-umat yang menang dan dikuatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhi setiap kami. Dengan iman kita katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami mau terima Roh Allah dalam hidup kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran. Mari jemaat semua katakan dengan iman. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami memuji dan memuja-Mu Tuhan. Hosana di tempat tinggi, Engkau Raja diagungkan. Hosana, 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 Hosana di tempat tinggi, Engkau Raja diagung. Kau Raja diajukan, Engkau Raja Kau Raja diagungkan, Engkau Raja diagungkan. Hosana, Hosana bagi Raja yang diagungkan dan memerintah atas seluruh bumi. Puji Tuhan, saatnya kita bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Sevi Eliawa. Waktu dan kesempatan saya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Saat ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masa antara Yesus Kristus naik dan datang untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, saat ini kebenaran firman Tuhan akan dibentangkan. Roh Kudus mengurapi kami, agar kami mengisi masa antara Yesus naik ke surga dan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami mau mewujudkan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, masa antara Yesus naik dan Yesus datang untuk kedua kalinya. Puji Tuhan. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Rasul pasal 1, ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan kasihnya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Kekasih Tuhan, saat ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan di sini sebagai umat Tuhan, tentunya sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus akan kembali dengan cara yang sama. Nah, di sini masa antara inilah yang perlu kita perhatikan. Karena kita masih hidup di dunia ini. Yesus naik ke surga menyediakan tempat sesuai Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Tempat yang suci, yang kudus, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Saya bangga dengan surga yang Yesus sediakan. Seperti Rasul Paulus katakan, tujuan hidupnya panggilan surgawi. Berlari-lari kepada tujuan, yaitu hidup kekal di surga yang indah itu. Kekasih Tuhan, karena kita masih hidup di dunia ini, kita menghadapi dinamika hidup, tantangan demi tantangan, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, tawaran-tawaran, bahkan godaan-godaan. Di sini, kita manusia terbatas. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus mengetahui semuanya itu.
Pada saat itu bangsa Israel sedang menantikan kerajaan secara konsep kerajaan duniawi. Demikian juga murid-murid Yesus pada saat itu berpikir kerajaan yang dinantikan kerajaan secara konsep politik duniawi ini. Murid-murid bertanya, kapan masa waktu kerajaan itu akan diwujudkan? Yesus mengatakan, jangan engkau tanya kapan waktu. Nah, ini kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yesus Kristus mengatakan bahwa engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas engkau. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kekasih Tuhan, pemulihan yang sejati adalah pemulihan umat Allah. Kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di situ kita menjadi saksi Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, kalau dia mati itu suatu keuntungan, berarti dia siap. Dan hidup berbuah bagi Kristus. Kekasih Tuhan, masa antara inilah kita berbuah memasyurkan nama Yesus Kristus. Untuk berbuah kita harus menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi kekasih Tuhan, kita manusia terbatas. Disinilah Yesus Kristus mengatakan kalau Roh Kudus turun atas engkau. Lihat, kuasa dari Tuhan menjadikan kita saksi di keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, sampai di seluruh provinsi, sampai melampaui provinsi, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kita menjadi saksi untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, disinilah masa antara ini kita sangat membutuhkan peran Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Karena kita masih hidup di dunia, tantangan yang kita hadapi, tantangan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Di dalam Alkitab kita melihat contoh tokoh-tokoh, orang-orang kuat yang jatuh di dalam dosa. Kita lihat Simpson punya kekuatan jasmani karena tidak berjaga-jaga. Dia dengar terus-menerus rayuan dari Delila, akhirnya jatuh di dalam dosa. Daud, orang kuat, dia punya kerajaan yang besar dengan fasilitas kekuasaan, prajurit yang terlatih selalu menang. Ketika dia ada di zona kenyamanan, dia ada di loteng istananya, matanya, nah ini, melihat Bathsheba dan menginginkan Bathsheba, padahal punya suami. Karena menginginkannya, maka dia mulai berpikir dan muncullah siasat kotor. Uria suami Bathsheba ditempatkan di medan perang paling depan, tewas. Dan Daud mengambil Bathsheba dengan cara yang kotor. Salomo mempunyai pengetahuan yang luar biasa sampai raja-raja datang memberikan upeti, termasuk memberikan karena sejarah sudah berjalan memberikan perempuan-perempuan sampai akhirnya istri selirnya ada 1000 dan membawa Salomo ke dalam penyembahan berhala. Lihat, karena gengsi, karena keangkuhan hidup, kesombongan hidup, Salomo jatuh di dalam dosa. Mereka ini orang-orang kuat yang sudah dicontohkan Alkitab dalam sejarah. Kita belajar dari sejarah. Mereka membangun manusia kedagingan mereka. Simpson dari mendengar, Daud dari melihat, Salomo dari keangkuhan hidup. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan teologinya Rasul Paulus sangat-sangat menekankan membangun manusia rohani kita. Membangun manusia rohani kita. Rasul Paulus sangat menekankan betapa pentingnya kita dipimpin Roh Kudus. Lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Rasul Paulus tegaskan bahwa Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam kamu.
Bahkan ditegaskan menghidupkan tubuh jasmani saudara. Ada pengulangan sampai 2 kali. Kalau sampai pengulangan 2 kali menunjukkan ayat itu sangat penting. Roh Kudus dengan identitas yang jelas. Perlu ada identitas yang jelas, jangan sampai roh-roh yang tidak jelas. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam saya dan saudara. Menghidupkan tubuh saudara yang fana. Luar biasa. Setiap malam kalau saya bangun saudara, saya selalu berkata, seperti Rasul Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Dan saya juga mengatakan sesuai Roma pasal 8 ayat 11, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Menghidupkan tubuh saya yang fana ini. Saya sudah melakukan itu sudah bertahun-tahun. Saya memberikan kesaksian saudara. Ketika saya selesai studi dan melanjutkan studi dalam strata yang berikutnya, pendiri GPPS Bapak Pendeta Isalio mengutus saya untuk pelayanan di Dili, Timur Leste. Saat itu masih integrasi ke Indonesia. Masih suasana yang belum aman. Saya diutus dan saya banyak berdoa dan berpuasa. Saya banyak berdoa dan berpuasa saat itu. Puji Tuhan, ini sebagai kesaksian. Saya melakukan puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Itu sebanyak 7 kali. Dan banyak pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan, saya catat satu persatu. Sampai begitu tebal. Dan saya lihat dalam waktu ke depan, sampai belasan tahun saya melihat satu demi satu diwujudkan dengan sangat-sangat nyata dan jelas. Ketika saya ada di Dili, saya sering menyanyikan sebuah lagu, dan itu menjadi pegangan saya sampai sekarang ini setiap hari. Oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, pimpin saya di dalam perjuangan hidup ini sampai akhir hidup. Coba kita nyanyikan bersama-sama, dan saudara bisa juga terapkan dalam hidup saudara. Oh Roh Kudus, oh Tuhanku, pimpin saya berjuang terus sampai akhir hidupku. Oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, pimpin saya berjuang terus sampai akhir hidupku. Sekali lagi. Oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, pimpin saya berjuang terus sampai akhir hidupku. Puji Tuhan. Ini menjadi nyanyian saya setiap hari. Dalam kehidupan dinamika hidup ini tentunya tidak luput dari tantangan. Dan kita manusia yang terbatas. Di sini Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Untuk apa saudara? Untuk menjadi penolong bagi kita. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan
Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong, kekasih Tuhan. Roh Kudus diutus sebagai penolong. Nah, di sini, kekasih Tuhan, setiap pagi saya selalu memohon kepada Tuhan Yesus, Dia pembaptis Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memimpin hidup saya hari ini. Saya ingat apa yang diajarkan oleh Bapak Benny Hinn. Selamat pagi Roh Kudus. Kebenaran ini memang sangat perlu kita perhatikan. Bahwa kita manusia terbatas. Kita perlu Roh Kudus di dalam memimpin hari demi hari. Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal 5 bahwa hari-hari ini jahat adanya. Supaya kita penuh Roh Kudus. Nah, ini penuh Roh Kudus. Dan dikatakan ditunjukkan dengan cara naikkan nyanyian rohani, mazmur, ucapan syukur, puji-pujian. Kekasih Tuhan, supaya hati kita penuh suasana rohani, suasana Roh Kudus. Dengan demikian, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan penundukan diri dan taat kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, betapa pentingnya peran Roh Kudus itu. Itu janji Bapak surgawi bagi kita umat Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong. Sebagai penolong tentunya Roh Kudus tidak mau lancang. Tentunya Dia tidak mau langsung intervensi dalam kehidupan kita. Coba kalau seseorang intervensi dalam hidup saudara, tentunya saudara akan marah. Kenapa ngurusi saya? Nah, ini. Kekasih Tuhan, setiap pagi kita mohon Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita mohon kepada Tuhan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Injil Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kekasih Tuhan, kita hidup pada akhir zaman. Tantangan semakin berat. Kita perlu dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong di dalam kita menjalani kehidupan ini, dinamika hidup ini. Kita perlu senantiasa berdoa di dalam Roh Kudus. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita tidak terjebak oleh tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita melawan iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasanya, ada roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu duniawi yang gelap ini. Rasul Paulus katakan apa? Pakailah perlengkapan senjata Allah. Supaya senjata Allah itu punya power. Efesus pasal 6 ayat 18, berdoalah dalam Roh Kudus. Bahkan dikatakan jangan sampai padam. Berdoa dalam Roh Kudus. Supaya semua alat senjata rohani itu menjadi penuh power. Kekasih Tuhan, ini. Kita bukan menghadapi manusia kita yang terbatas ini saja, tapi di baliknya ada alam roh. Di sini kita perlu Holy Spirit, Roh Kudus itu. Kita membaca di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 19 dan 20. Surat Yudas pasal 1 ayat 19 dan 20. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lihat, kalau mereka hidup tanpa Roh Kudus, maka yang terjadi kebalikannya, pasti punya roh pemecah belah di dalam dirinya. Selanjutnya, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Bangun, saudara, bangun dirimu sendiri.
di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Kekasih Tuhan, kalau kita berdoa dalam Roh Kudus tentunya semua berkaitan dengan Holy Spirit, termasuk dalam karunia-karunia Roh. Kekasih Tuhan, di sini, di dalam masa antara ini, kita selalu menyanyikan, oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, Roh yang jelas, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, supaya kita dipimpin dalam perjuangan hidup ini sampai napas yang terakhir. Akhir kehidupan itu pengkhotbah katakan itu lebih penting. Jangan sampai akhir kehidupan kita jatuh di dalam dosa. Dan sangat tragis sekali kalau sampai kita terjebak dengan hawa nafsu keduniawian ini. Betapa indahnya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita menjadi 5 anak darah yang pandai, yang siap. Nah ini siap. Siap apa? Siap minyak. Siap minyak untuk menjadi pelita dalam kita menjalani hidup ini. Minyak itu selalu berbicara tentang Holy Spirit, Roh Kudus itu. Kebenaran ini mengajarkan tentang kesiapan. Siap. Masa antara ini kita selalu siap, saudara. Kekasih Tuhan, mari. Roh Kudus itu sebagai penolong di dalam hidup kita. Setiap pagi kita memohon, mari Roh Kudus. Tuhan Yesus Pembaptis, Roh Kudus memimpin saya sesuai Yohanes 16 ayat 13-14, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, yaitu kehendak Bapa surgawi, memberitahu hal-hal yang akan datang, yaitu rencana Tuhan pada akhir zaman, gerakan Roh Kudus pada akhir zaman, kita supaya tidak jadi penonton, dan memberitakan apa yang diterima dari Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah sempurna ini, dari Kejadian sampai Wahyu, diurapi Roh Kudus, Tuhan berbicara kepada kita. Dan Roh Kudus itu mempunyai yang sangat prinsip, selalu memasyurkan Yesus Kristus. Kalau hidup kita mau diurapi, dipimpin Roh Kudus, kita selalu seantero hidup kita memasyurkan Yesus Kristus. Disitulah Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bersama umat-Mu kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersama umat-Mu kami memuji kebesaran Yesus Kristus. Roh Kudus selalu memasyurkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami ini di dunia ini. Roh Kudus sebagai penolong dalam kami menjalani dinamika hidup ini. Glory bagi Tuhan Yesus. Jika besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Bapa surgawi yang di dalam Yesus sudah menyelamatkan jiwa kami, menyediakan surga yang indah, yang suci, yang kudus itu. Kami bangga dan surganya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memperbaharui kami terus menerus. Terima kasih Bapa surgawi, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang, berbuah, dan nama Tuhan Yesus dimasyurkan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan. Ada umat Tuhan di tengah bangsa ini. Mari Tuhan, wabah virus ini boleh Tuhan nyatakan pertolongan supaya wabah ini Tuhan
supaya wabah ini Tuhan terselesaikan dan pertolongan Tuhan. Wabah ini Tuhan tuntaskan. Mari Tuhan berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.